Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan Bina Syifa Group, yang kami hormati ketua panitia, dan yang kami hormati karyawan karyawati Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu dan jamaah sekalian, pada pagi ini atas izin Allah kita bisa berjumpa di tempat yang mudah-mudahan penuh berkah ini untuk bersama-sama thalabul ilmi, menuntut ilmu, mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui bahwa materi yang akan kita bahas pada pagi ini adalah tentang tujuan hidup manusia. Kita semua sebagai manusia, al-insan, apa sesungguhnya tujuan hidup kita ini? Nah, orang kalau tidak tahu tujuan atau arah kemana dia akan pergi, bingung. Tapi kalau dia tahu tujuan kemana arahnya, insya Allah mudah jadi hidupnya. Kalau dia tahu arahnya, tujuan hidupnya, mudah. Tapi kalau dia tidak tahu tujuan hidupnya untuk apa, nah itu yang akan membuat seseorang menjadi bingung, Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, terkait dengan ini, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan di dalam Al-Qur'an apa sih tujuan kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka di situ tersirat tujuan hakiki hidup kita sebagai hamba. Kalau Bapak Ibu buka dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56, ayat yang sangat masyhur, dan insya Allah mungkin sebagian besar kita sudah hafal ayat ini. Nah, di situ ada keterangan sangat jelas dari Allah Ta'ala bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah, ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku. Nah, itulah Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Maka di dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah diterangkan hadhil ghayah. Nah, inilah dia tujuan allati khalaqallahu al-jinna wal insa laha, yang Allah menciptakan jin dan manusia untuk itu, yaitu untuk beribadah. Bahkan Allah utus semua rasul. Wa ba'asallahu jami'ar rusul yad'una ilaiha. Semua juga berseru atau menyeru atau mendakwahi manusia untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Wahiyya ibadatuh, yaitu ibadah kepada Allah. Nah, ini kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Nah, lalu beliau mengatakan ibadah kepada Allah itu mengandung beberapa hal, diantaranya 5 rifatihi wa mahabbatihi wal inabati ilaih. Untuk mengenal Allah, mencintai Allah, kembali kepada Allah, wal iqbal alaihi, menuju kepada Allah, wal i'radu amma siwa, dan berpaling dari selain Allah. Itu
menurut keterangan Al-Imam As-Sa'di ketika beliau menerangkan ayat ini. Sementara dalam tafsir Al-Mukhtasar ringkas dikatakan yang dimaksud wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu, beliau menggarisbawahi kata liya'budun adalah apa? Illa li'ibadati wahdi, kecuali untuk beribadah kepadaku saja, kata Allah. Ma khalaqtuhum liyaj'alu li syarikan, aku tidak menciptakan mereka untuk menjadikan sekutu bagiku. Itu dalam tafsir Al-Mukhtasar. Nah, di tafsir Syekh Ibnu Utsaimin lebih rinci lagi Bapak Ibu. Jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin, makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu ma aujadtuhum ba'dal adam illa li hadhihi hikmah. Tidaklah aku mewujudkan manusia dan jin setelah mereka tidak ada kecuali untuk hikmah ini. Illa li hadhihi hikmatil azimah, kecuali untuk hikmah yang besar ini. Apa itu? Wahya ibadatullah tabaraka wa ta'ala wahdahu la syarikalah, yaitu untuk menyembah Allah Ta'ala dan tidak ada sekutu baginya. Nanti beliau jelaskan. Kata liya'budun huruf lam pada kata liya'buduni itu adalah lam, namanya lam li bayanil hikmah. Huruf lam untuk menjelaskan hikmah diciptakannya jin dan manusia. Jadi bukan lam qadari, bukan lam qadari, tetapi hada lam at-ta'lil asy-syar'i li bayanil hikmati syar'iyyah. Ini huruf lam adalah lam yang menjelaskan alasan syariat untuk menjelaskan hikmah syar'i dari penciptaan jin dan manusia. Jadi kita semua diciptakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ibu, tujuannya supaya kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, maka ya, dengan demikian Bapak Ibu dan sekalian, apa yang kita bisa pahami dari ayat ini, kata beliau ya, masih berdasarkan keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin, ma khuliqu li ajli an yu'ammirul ardh. Manusia tidaklah diciptakan hanya untuk sekedar memakmurkan bumi, wala li ajli an ya'kulu, bukan hanya sekedar untuk makan, bukan hanya sekedar untuk minum, bukan hanya sekedar untuk bersenang-senang. Wa innama khuliqu li ibadatillah, tapi sesungguhnya manusia diciptakan hanya untuk menyembah Allah. Bahkan semua apa yang Allah ciptakan di atas muka bumi, Bapak Ibu, itu untuk kita manfaatkan dalam rangka beribadah kepada Allah. Maka Allah tegaskan nanti di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 29, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di bumi, itu untuk kalian. Dalam rangka apa? Ibadah kepada Allah. Maka sungguh mengherankan, kata beliau, ada orang-orang yang hanya sibuk mencari dunia. Padahal dunia Allah ciptakan semua untuk mereka dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tentu orang yang sibuk mencari dunia lupa beribadah kepada Allah, ini orang-orang yang jahil. Jadi dia hidup hanya untuk mencari dunia, ya, kenikmatan dunia, lalu dia lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini maka Bapak Ibu dan sekalian, nah inilah cara pandang kita sebagai seorang muslim, bahwa dalam hidup ini tujuan kita adalah untuk beribadah. Nah, apa lalu makna ibadah itu sendiri? Nah, masih dalam tafsir Syekh Ibnu Utsaimin, beliau menjelaskan, falahiyal ibadah wal ibadatu naqul, kata beliau, ibadah itu kami katakan innama tutlaqu alal maknayain. Dia memiliki dua makna.
Yang pertama at-ta'abbudu, yakni fi'lu al-abd. Yang pertama ya ibadah itu sendiri perbuatan seorang hamba. Ini menurut ya keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin yang kami kutip. Jadi at-ta'abbudu lillahi, ibadah. Perbuatan hamba menyembah Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah. Sementara yang kedua, makna ibadah itu al-muta'abbidu bihi. Nah, makna ini diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang kata beliau, ibadah itu innahu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Dia adalah suatu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Jadi ibadah itu Bapak Ibu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu. Isim atau kata yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, minal aqwal, dari perkataan, wal a'mal, dari perbuatan, al-zahirah wal batinah, baik amalan zahir maupun amalan hati. Nah, amalan zahir itu ya seperti kita sholat, ini amalan zahir, menolong orang, amalan zahir. Nah, termasuk bersedekah, ya termasuk bekerja, itu juga adalah amalan zahir yang memang disukai oleh Allah Ta'ala karena itu diperintahkan. Bahwa kita semua disuruh oleh Allah untuk bekerja, sebagaimana diterangkan di dalam surah Al-Jumu'ah. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat sudah ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di atas muka bumi, carilah wabtagu min fadlillah, carilah dari karunia Allah. Lalu kemudian wadhkurullaha katsiran, dan banyak-banyaklah mengingat Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Nah, ini dalil ya, tentang bahwa bekerja, mencari ma'isyah, mencari penghidupan, mencari karunia Allah, sesuatu yang Allah perintahkan. Allah senang kalau kita melakukannya. Maka itu juga bagian daripada amalan zahir. Nah, termasuk ya puasa, sedekah, haji, amar ma'ruf nahi mungkar, segala sesuatu yang bisa mendekatkan mayuqarribu ilallahi jalla jalaluh, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah jalla jalaluh. Nah, ini makna ibadah ya, yang diterangkan oleh Syekh Isa Ibnu Taimiyah, yang dikutip oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam tafsir beliau. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ibadah itu banyak ragamnya. Pokoknya segala sesuatu yang Allah sukai, yang Allah ridhai, yang Allah perintahkan, baik ucapan maupun perbuatan, zahir atau batinnya. Amalan batin apa? Amalan batin itu seperti tawakal, kemudian al-hub atau mahabbah, cinta, roja, khauf, ya, berharap, rasa takut dan seterusnya, itu minal a'mal al-batinah. Nah, itu juga termasuk ibadah. Nanti insya Allah kita akan bahas secara ya, rinci satu persatu ya, di antara penjelasan daripada yang dimaksud al-a'mal al-zahirah wal a'mal al-batinah. Nah, maka Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, di dalam kitab ya Husulul Ma'mul, sarah salah satu usul karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau menerangkan, nah, sementara zat yang harus kita ibadahi itu adalah Allah. Kita beribadah kepada Allah. Tadi maka liya'buduni. Kalau Bapak Ibu buka ayat 56 surah Az-Zariyat, itu huruf nun kata liya'budun itu harokatnya kasrah.
Padahal dia fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu namanya fi'il tidak mungkin kasrah. Karena tidak ada fi'il majrur ya. Dia kasrah sebenarnya karena ada huruf yang dihadzaf, disembunyikan, yaitu huruf ya. Liya'buduni aslinya. Nah, supaya kalian menyembah aku. Berarti yang disembah siapa? Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita hidup ya ini harus menyembah kepada Allah Azza wa Jalla? Berdasarkan tadi surah Az-Zariyat ayat 56, ada banyak ayat yang menjelaskan alasan kenapa kita harus menyembah Allah Azza wa Jalla. Nah, di antaranya Bapak Ibu ada ayat yang berbunyi qala Allah Ta'ala ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian Allah. Kenapa? Alladzi khalaqakum, karena Allah lah yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Bahkan masih dilanjut ya, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaa'a, yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, wa anzala minas samaa'i maa'a, yang telah menurunkan dari langit air hujan, fa akhraja bihi minas thamarat, lalu dengan air hujan itu nah, Allah keluarkan, Allah tumbuhkan dari buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Maka fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, janganlah kalian menjadikan untuk Allah sekutu ya, tandingan, wa antum ta'lamun. Nah, sementara kalian tahu bahwa tandingan-tandingan selain Allah itu tidaklah sama dengan Allah Ta'ala. Itu menurut saya Shalih bin Fauzan ya. Ta'lamun anna hadhil andad laysat mumasilatan lillahi ta'ala. Wa ta'lamuna aidan anna Allah subhanahu wa ta'ala huwal mustahiq lil ibadah. Itu yang dimaksud wa antum ta'lamun. Jadi kalian tahu bahwa semua tandingan-tandingan ya, Allah, sekutu-sekutu Allah tidaklah sama dengan Allah, entah itu patung, entah itu mungkin pohon yang dikeramatkan, entah itu jin atau yang lainnya, itu tidak sama dengan Allah. Mereka tidak menciptakan, mereka tidak menurunkan hujan, mereka juga tidak menumbuhkan pepohonan yang berbuah dan seterusnya. Mereka juga tidak memberi rezeki kepada kalian. Nah, kita tahu itu. Dan kita juga tahu bahwa hanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu alasan kenapa kita harus menyembah Allah gitu. Tidak boleh menyembah selain Allah. Nah, ini oleh karenanya ini harus betul-betul kita pahami deh Bapak Ibu dan sekalian, bahwa kita diciptakan untuk beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Kita hidup, bisa bernapas sehat, bisa menggerakkan seluruh persendian tubuh kita, itu yang membuat bisa seperti itu semua siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau Allah tidak menghendaki kita bisa bergerak, kita nggak mungkin bisa bergerak. Bahkan gerakan jari kita ini, Bapak Ibu sekalian, ya seringkali kita tidak sadar bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru nanti kita tahu menggerakkan jari itu nikmat kalau kita sudah kena stroke. Jadi ada orang pernah, ini guru kami ya, beliau menjenguk temannya di rumah sakit yang kena stroke. Nah, sudah nggak bisa bergerak, lalu dia minta tolong kepada guru kami. Tolong saya gatal sekali, tapi ngomongnya nggak begitu jelas, tapi paham karena teman akrab. Di kepalanya gatal, ingin digaruk. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan ya, kita
atau orang yang kena stroke kan sudah tidak bisa menggerakkan tangannya, jarinya pun tidak bisa. Ketika dia gatal, baru dia sadar ternyata menggaruk ini nikmat. Coba sekarang Bapak Ibu ngerasa nggak kalau menggaruk ini nikmat? Sekarang kan kita nggak ngerasa kan kalau bisa menggaruk itu nikmat. Kita baru tahu nanti ketika tangan kita udah nggak bisa gerak, ternyata menggaruk itu nikmat Bapak Ibu. Nah makanya ada qaul ulama, as-sihhatu tajun ala ru'asail asihat, la yaroha illal marudh. Kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat, tapi tidak ada satupun orang yang sehat melihat mahkota tersebut kecuali orang yang sakit. Udah sakit baru tahu ternyata betapa berharganya sehat, betapa berharganya menggerakkan jari untuk menggaruk dan seterusnya. Nah ini Bapak Ibu semuanya yang menjadikan kita bisa bergerak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah maka Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Jadi tadi kita diciptakan untuk menyembah siapa? Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Nah ibadah itu tadi macam-macam ya. Nah di dalam kitab Husnul Ma'mul ini dirinci Bapak Ibu. Jadi di antara ibadah itu ya al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Islam itu dengan rukun-rukunnya tentu saja. Mulai dari 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini semua ibadah. Tentu bagi yang mampu ya dalam rukun Islam, termasuk beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman akan adanya qada dan qadar buruk maupun baik, itu ibadah. Termasuk ihsan. Kata saya Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Salasah al-Usul, itu juga ibadah, yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak bisa melihatnya maka Allah, yakinlah Allah melihatmu. Anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innallaha yarah. Itu ibadah. Termasuk disebutkan di sini wa anwa'ul ibadah allati amarallahu biha mislul islam wal iman wal ihsan. Dan macam-macam ibadah yang diperintah oleh Allah itu diantaranya ya berislam, beriman, ihsan. Wa minhu ad-du'a'u, berdoa, al-khawfu, takut, ar-raja'u, berharap, wa tawakkul, war-raghbati war-rahbati, berharap, tawakal, rohbah, khusyuk, khasyah, inabah kembali, isti'anah, meminta tolong ibadah, al-isti'adzah, minta perlindungan ibadah, wal istighosah, minta supaya kesulitan hidup kita dihilangkan, itu ibadah. Dan masih banyak ibadah-ibadah yang lain. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, jadi kita dalam menjalani hidup ini silakan bekerja, itu juga diperintahkan tadi berdasarkan surah Al-Jumu'ah ya, ayat ke-10 kalau tidak keliru. Nah, akan tetapi dalam kita mencari karunia Allah Azza wa Jalla, ikutilah aturan-aturan Allah ya Subhanahu wa Ta'ala, itu Bapak Ibu. Dan ingat sama Allah banyak-banyak. Maka tadi di ayat ke-10 surah Al-Jumu'ah diakhiri dengan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak-banyaklah kalian ingat kepada Allah, zikir kepada Allah supaya kalian beruntung. Nah, az-zikru itu Bapak Ibu ada 2 macam kata para ulama. Az-zikru bilisanil maqal, zikir dengan bahasa lisan. Kita mengucapkan misalnya subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu namanya az-zikru bilisanil hal. Itu ibadah. Diperintah dari wadhkurullaha katsiran. Tapi ada yang kedua, az-zikru bilisanil hal, zikir dengan keadaan kita. Lisan kita mungkin diam, tapi
keadaan kita berzikir. Contoh, kita kerja, orang yang kerja sambil zikir, maka dia kerjanya akan jujur. Gitu. Karena apa? Dia sadar betul bahwa kejujuran itu sangat penting. Bahkan kata Nabi, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Kejujuran itu akan menghantarkan seseorang kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan seseorang kepada surga. Itu ketika seseorang jujur dalam bekerja, berarti orang ini sesungguhnya sedang berzikir bilisani halihi, dengan keadaannya. Tidak korup, ya, tidak curang. Kalau jualan misalnya, orang jualan itu cari rezeki, cari karunia Allah. Kalau dia tidak ingat sama Allah, maka jualannya curang. Kita pernah lihat barangkali ibu-ibu, bapak-bapak, ya, ada video orang jualan ayam di pasar. Supaya ayam itu kelihatan besar, dipompa. Ada ya videonya. Itu. Kalau sapi dimasukin air gitu ya. Atau kalau timbangannya diberatkan. Nah. Atau jualan minyak kita katanya. Tulisannya 1 liter. Ternyata cuman 70 berapa Pak? 750 ml kan. Ini ya. Dia cari rezeki Allah, tapi dia enggak ingat sama Allah gitu. Akhirnya dia curang. Padahal dalam surah Al-Mutaffifin kan jelas, wailul lil mutaffifin alladziina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia beli belanja mintanya dicukupi, tapi kalau orang beli ke dia curang. Gitu. Orang dirugikan. Nah, maka orang yang mencari rezeki tapi dia tidak berzikir secara keadaannya, berarti orang nggak benar. Padahal Allah jelas dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 tadi, selain kita disuruh emang untuk bertebaran di atas muka bumi, cari karunia Allah Azza wa Jalla, jangan lupa zikir, ingat itu sama Allah Ta'ala. Nah, inilah yang akan membuat hidup kita beruntung, Bapak Ibu. Selama kita selalu ingat sama Allah, ingat aturan-aturan Allah, maka dimanapun kita mencari maisha, mencari rezeki, pasti beruntung, pasti berkah. Tapi kalau kita enggak zikir tadi ingat ya ada 2, tidak harus bilisanil maqal, bilisanil hal. Nah tentu untuk bisa senantiasa berzikir bilisanil hal, tidak ada caranya kecuali kita mencari ilmunya, tahu tuntunannya. Kalau kerja itu yang boleh secara syariat apa saja, yang tidak boleh apa saja. Loh, kalau kita nggak ngerti ilmu fikihnya, ya bingung. Tapi kalau tahu tuntunannya, yang boleh seperti ini, yang haram seperti ini, dan seterusnya. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian ya. Jadi kita harus senantiasa dalam kita mencari maisha, mencari rezeki supaya bernilai ibadah, maka ada tadi perintahnya. Lalu jangan lupa setiap kali kita bekerja, dimanapun apapun yang kita kerjakan untuk mencari penghidupan, ingatlah sama Allah tadi. Baik zikir dalam arti dengan lisan gitu ya. Mau berangkat kerja kita berdoa. Apa Pak Bu doanya kalau mau keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Tadi sudah baca waktu keluar rumah? Alhamdulillah. Itu. Nah, bismillah toh. Ya bisa, cuman lebih baik kalau lebih lengkap sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW. Nah, itu. Maka kata Nabi, barang siapa orang yang keluar rumah membaca doa tadi, yuqalu lahu, akan dikatakan kepadanya, ada 3 keutamaan Bapak Ibu. Nah,
hudita wa wukita wa kufita. Qad hudita wa kufita wa wukita. Sungguh engkau telah diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Orang yang ketika dia keluar rumah kemanapun ya, termasuk untuk bekerja, lalu dia betul-betul membaca doa itu, Bapak Ibu, segala ya, perbuatan yang bertentangan dengan syariat Allah kita akan bisa menghindarinya, karena Allah berikan ya semacam kepekaan, Allah berikan hidayah kepada dia. Jadi kalau dia mau berbuat sesuatu yang melanggar ketentuan Allah, peka dia, oh ini nggak boleh, oh ini nggak boleh. Itu hudita. Maka penting sekali setiap kita mau kerja keluar rumah baca doa tadi, jangan lupa doa itu. Yang kedua, wa kufita. Apa kufita? Engkau telah dicukupkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dikatakan kepada dia. Cuma memang kita tidak mendengar, tapi itu disampaikan oleh Nabi SAW. Apa yang kita butuhkan Bapak Ibu, itu Allah cukupkan kalau kita selalu membaca doa ini saat kita keluar rumah. Bahkan satu lagi, wukita, sungguh engkau telah dijaga ya, oleh Allah Azza wa Jalla. Dijaga dari apa? Dari berbagai macam mara bahaya. Wukita. Nah ini Bapak Ibu. Maka insya Allah orang yang ketika dia keluar rumah berdoa dengan doa ini, lalu kemudian ya kita sadar ini adalah petunjuk Nabi, sunnah Nabi, kita amalkan, nah, maka keluar rumahnya aja jadi ibadah. Dan memang itu tujuan kita hidup, Bapak. Nah, maka tadi satu, kita sudah diberi petunjuk oleh Allah, artinya kita diberikan kepekaan hati kita untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Lalu kita dicukupkan kebutuhannya hari itu. Dan yang ketiga, kita dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, katanya sudah mendapat 3 keutamaan. Kenapa kok ada orang ketika dia keluar rumah baca doa ini, tapi kok masih kena musibah misalnya? Padahal katanya sudah dijaga. Pernah suatu ketika Bapak Ibu, kami punya teman, suami istri, pagi-pagi dia mau ke pasar, ngipik. Rumahnya dekat lapangan Jambidan. Pagi-pagi itu habis subuh mau ke pasar. Tiba-tiba pas dia mau ke jalan besar, jalan pleret itu, dari arah selatan ke utara ada anak sekolah ngebut pakai motor gede. Akhirnya nabrak suami istri ini, jatuh masuk rumah sakit di Raja Wali Citra itu di RC. Nah waktu kami jenguk, Pak jenengan waktu keluar rumah baca doa enggak? Iya kan saya baca doa. Loh kok kena musibah juga gitu ya. Kami dulu pernah juga jadi bin rohis pembina rohani Islam di rumah sakit PDHI di Sleman. Ya. Kan setiap hari kita keliling menemui pasien-pasien, ya, mendoakan, termasuk mendengarkan keluhan mereka, ya, termasuk kita bisa nanya, ya, Bapak kenapa, Ibu kenapa kok seperti ini, saya kecelakaan, tabrakan, Bapak baca doa, baca, tapi kok kena juga. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, padahal tadi kata Nabi, orang yang kalau dia keluar rumah membaca doa tadi, ukita salah satunya, engkau telah dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Kok masih ada yang terkena? Nah, bisa jadi pada saat dia berdoa, hatinya tidak hadir. Dia nggak paham artinya. Hanya sekedar bunyi seperti dukun baca mantra. Kalau dukun baca mantra saya nggak tahu itu artinya, paham nggak itu dukunnya. Jadi bisa bunyi tapi dia nggak paham. Makanya kalau kita berdoa itu hadirkan hati, pahami maknanya. Karena kata Nabi, Innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahir. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengijabah doa dari hati yang lalai. Maka waktu doa itu paham Bapak Ibu. Hadirkan hati, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Dengan menyebut nama ya Allah, aku bertawakal kepadamu, tidak ada ya, upaya, tidak ada kekuatan kecuali hanya izin dengan izinmu ya Rabb. Nah ini Bapak Ibu. Nah orang yang hadir hatinya paham betul, maka dia akan mendapatkan 3 keutamaan tadi. Ketika
ketika dia keluar rumah. Tadi diantaranya dicukupkan kebutuhan dia. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Doa diantara itu juga ibadah. Nah maka dikatakan dalam kitab Husnul Ma'ul ini diantara anwa al ibadah minhu ad-du'a, diantaranya adalah berdoa. Dalam setiap aktivitas itu hampir semua Rasul sudah mengajarkan Bapak Ibu doanya. Hampir semua ada doanya. Nah ini kita tidak akan tahu kecuali kalau kita pelajari. Mudah-mudahan nanti dalam daurah itu selain mungkin tentang tauhid, tentang fikih akan Bapak Ibu pelajari. Nah, karena banyak umat Islam agamanya Islam tapi nggak ngerti gitu. Doa ini apa dan seterusnya. Nah, kalau kita ingin paham maka tidak ada cara kecuali kita pelajari ilmunya. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, misalnya ada kitab yang isinya doa apa saja ada itu. Kitab Hisnul Muslim karya Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah. Tipis kitabnya. Di situ dijelaskan mulai dari mau tidur sampai bangun tidur itu ada doa-doanya. Nah, maka perlu itu kita pelajari gitu Bapak sekalian. Nah, jadi doa itu adalah ibadah. Banyak sekali hadis yang menjelaskan masalah itu ya. Di antaranya Bapak sekalian dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian ya berdoa kepada seorang pun bersama dengan Allah. Jadi mensekutukan Allah dalam berdoa. Itu namanya ya, syirik ya. Berdoa mintanya bukan ke Allah saja tapi ke yang lain. Seperti misalnya ada orang berdoa datang ke kuburan. Karena apa? Dia ngerasa kalau dia berdoa dekat kuburan, doanya diijabah, doanya mustajab. Nah ini syirik, kesyirikan. Gitu. Atau datang ke masjid karena di depan masjid ada kuburan orang alim, gitu. Ada kuburan ulama. Dia memang senang datang ke masjid itu karena apa? Di depan kuburan itu ada pemakaman dan di makam itu ada orang alim, ada Habib Fulan, Syekh Fulan, Kiai Fulan. Datang dia ngerasa kalau saya sholat di sini berdoa akan mustajab doa saya. Atau bahkan mungkin dengan sengaja dia keliling ke makam-makam wali songo gitu kan. Di sana berdoa mustajab katanya doanya. Ini kesyirikan Bapak. Sehingga ada orang cerita mencari rezeki jualan bakso. Baksonya nggak laku-laku. Lalu ada orang cerita, Pak, kalau sampean pengen laku jualan baksonya, boyau ziarah ke sana ke makam wali songo. Nanti jenengan doa di sana Pak, laku nanti laris jualan baksonya. Nah, dia meyakini dengan dia datang ke kuburan orang soleh, ke kuburan ulama, lalu doa dia mustajab. Nah ini Bapak Ibu, doa yang seperti ini ya, maka ini berarti dia menduakan Allah. Seakan-akan kalau dia hanya berdoa di masjid nggak akan diijabah, dia perlu datang kepada orang alim, orang soleh dan seterusnya. Itu tidak perlu Bapak Ibu. Doa itu di mana saja, apalagi di masjid cukup. Kita langsung berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan tadi meyakini kalau saya berdoa di, kecuali mungkin ada keterangan syaratnya, seperti doa di depan multazam, doa ketika tawaf, doa ketika sa'i misalnya. Itu ada keterangan syariatnya. Tapi kalau tidak, maka itu bisa menjadi kesyirikan. Nah, doa itu bahkan dalam hadis dikatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Gitu. Nah ini diantara bentuk ibadah. Maka dalam hidup ini Bapak Ibu berusahalah untuk senantiasa berdoa. Karena kita hidup untuk ibadah. Dan salah satu ibadah adalah doa. Berusahalah selalu berdoa. Bahkan Allah menegaskan, nah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dalam Al-Qur'an. Yang artinya
Dan berkatalah Tuhan kalian, Allah bilang apa? Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku akan ijabah doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah atau berdoa kepadaku, tidak mau berdoa, saya dukhuluna jahannam dakhirin, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan hina-hina dakhirin. Nah ini, jadi berdoalah selalu. Maka dalam hadis pun mengatakan Bapak Ibu, ya, ihris ala ma yanfa'uka, semangatlah engkau untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Dalam hadis riwayat Muslim, wasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan lemah. Artinya kita usaha, kita bekerja, silahkan, semangat. Tapi juga jangan lupa minta tolong sama Allah. Itu berdoa, minta tolong sama Allah. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, penjelasan daripada doa tadi ya. Kemudian ya, keterangan lainnya Bapak Ibu, di antara yang termasuk kategori ibadah dan ini al-amal al-batina adalah apa? Al-khauf, takut. Maka hiduplah kita takutnya hanya kepada Allah. Ini Bapak Ibu. Maka di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 175 Allah Ta'ala mengatakan, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, maksud pada saya Allah, wa khafuni, takutlah kalian kepadaku in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu, kita nggak usah takut kepada apapun. Jangan takut nggak bisa makan, jangan takut nggak dapat rezeki. Allah pasti kasih kita rezeki. Takutlah sama Allah. Maka ketika kita cari makan, cari maisha, cari rezeki, yang ada di hati kita, saya takut sama Allah sehingga saya nggak mau curang, saya tidak mau bohong dan seterusnya. Nah, takutnya sama Allah. Wa khafuni in kuntum mu'minin, jika kalian beriman, kata Allah Azza wa Jalla. Walaupun memang ada ketakutan-ketakutan yang boleh secara syariat ya, yaitu al-khauf at-tabi'i, khauf yang bersifat alami, seperti takutnya kita kepada musuh, takutnya kita kepada hewan buas, ular, kalajengking dan seterusnya, maka itu tidak ada masalah. Ini sifatnya alami. Saya takut malam-malam lewat ke kebun misalnya karena takut ada ular dan seterusnya, nah itu boleh. Tapi kalau kita takut dengan sesuatu yang tidak jelas, takut kepada hantu misalnya, pocong dan lain-lain, nah itu nggak jelas, maka jangan. Takut tersebut disebut khauf asir namanya, yaitu an yakhufa min ghairillahi min wasanin aw waliyyin minal awliya'i ba'idan anhu aw yusibuhu bi makruhin. Takut kepada selain Allah dari berhala atau dari wali, padahal dia jauh. Contoh gini Bapak Ibu, ada orang dia pengikut thariqah, punya guru mursyid. Gurunya itu memberikan perintah bahwa kalian, wahai murid-muridku, kalau mau sedekah tidak boleh kecuali ke sini. Kalau kalian sedekah ke tempat lain akan ada akibatnya misalnya. Lalu kita takut, waduh, saya takut melanggar larangan guru atau mursyid saya. Nah, ini takut yang seperti ini Bapak Ibu, ketakutan yang mazmum, tercela, dan ini termasuk kategori syirik. Apalagi sedekah kok dia batasi. Bukankah sedekah itu bisa kepada orang fakir miskin dan yang lainnya, kok hanya dibatasi ke gurunya saja misalnya? Kalau enggak, akibatnya dia akan terkena musibah dan seterusnya. Lalu kita merasa takut padahal dia jauh tempatnya. Nah ini Bapak Ibu syirik. Maka jangan takut model ketakutan seperti ini. Takutlah hanya kepada Allah Azza wa Jalla.
Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian berharap, roja itu juga termasuk ibadah. Ya, kita berharaplah hanya kepada Allah Bapak Ibu. Kita punya harapan, ingin hidup kita sejahtera, ingin hidup kita berkah, ingin ya, semua apa yang kita butuhkan bisa terpenuhi misalnya. Maka berharaplah sama Allah. Tadi lewat doa. Berharapnya lewat doa. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan berharap kepada hamba. Ketika kita punya masalah, nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, mintalah kepada Allah, berharaplah Allah yang menyelesaikan masalah kita. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. A'adzan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Karena ada hadis Nabi ya sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita renungkan bersama-sama. Kalau kita punya kesulitan, kita berharap kesulitan kita itu diselesaikan. Kata Nabi apa? Man asobathu faqatun. Barang siapa yang tertimpa faqah. Mana faqah? Faqatun itu faqrun wa hajatun wa dhaikul aish. Jadi kefakiran, kebutuhan, kesempitan hidup. Ada orang yang tertimpa itu fa anzalaha bin nasi, lalu dia minta tolongnya kepada manusia, berharapnya kepada manusia yang bisa menyelesaikan masalah dia, lam tusadda faqatuhu. Itu kata Nabi. Maka tidak akan dipenuhi hajatnya. Dia akan senantiasa dalam keadaan sempit, butuh, fakir dan seterusnya. Sebaliknya, waman anzalaha billahi. Barang siapa orang yang tertimpa kesulitan, kebutuhan hidup, lalu dia mintanya kepada Allah, ausakallahu lahu bil ghina. Maka Allah akan menyegerakan kecukupan untuknya. Ausakallahu bil ghina. Hadis akhrajahu Abu Daud dan Ahmad. Hadis ini adalah hadisun sahih dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, jadi berharaplah kepada Allah ya, dan mintalah sama Allah ya, ketika kita butuh sesuatu. Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi roja. Nah, roja ini ada dua macam Bapak Ibu. Yang pertama, roja mahmud, harapan yang terpuji. Yaitu apa? Roja urajulin. Ya'malu bi ta'atillahi ala nurin minallahi fa huwa rajul li sawabihi. Harapan seseorang dengan beramal taat kepada Allah Azza wa Jalla berdasarkan cahaya atau petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini namanya harapan yang terpuji, mamduh atau mahmud ya. Jadi kita punya harapan lalu kemudian kita beramal taat kepada Allah Ta'ala. Berharap ingin dimudahkan rezeki, berharap ingin bisa umroh misalnya, berharap ingin macam-macam lah. Lalu kita akhirnya taat ya sama Allah, beribadah taat kepada Allah Ta'ala sesuai dengan petunjuk Allah, maka harapan yang seperti itu mamduh, terpuji. Tapi ada yang kedua, roja majmum, yang tercela. Yaitu apa? Harapan seseorang yang hanya berharap mendapat rahmat dari Allah, dapat nikmat dari Allah, tapi tanpa ada amal. Sholatnya ya males, sholat jamaah males, apalagi Ramadan lapar gitu. Pas mau sholat jamaah males. Tapi dia berharap dapat rezeki, lebaran dapat THR misalnya, yang melimpah. Sementara dia hanya berharap, tapi dia tidak dukung harapannya itu dengan amal-amal soleh, amal-amal ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini namanya
bukan roja melainkan ya at-tamanni. Tamanni itu ya hanya hayalan saja. Rojaul kadzib namanya, harapan dusta. Nah, jadi beda. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, berharap kepada Allah itu ibadah. Tapi tadi harapan yang didukung oleh amal-amal ketaatan, maka dengan seperti itu apa yang kita harapkan insya Allah akan kita ya, dapatkan Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang terbaik ya insya Allah akan kita dapatkan. Yaitu roja. Kemudian tawakal Bapak Ibu. Orang yang tawakal itu maka Allah akan cukupkan. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Kata Allah Taala dalam Al-Qur'an. Barang siapa orang yang tawakal hanya kepada Allah, maka Allah akan cukupkan Bapak Ibu kebutuhannya. Bahkan dalam surah Al-Maidah ayat 23 Allah katakan wa 'alallahi falyatawakkalu wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian beriman. Jadi orang yang tawakal kepada Allah itu tanda orang yang betul-betul beriman. Apa itu tawakal Bapak Ibu? Tawakal itu artinya dia bersandar kepada Allah. Dia meyakini an ya'lamal abdu annal amra kullahu lillah wa in ma sya'allahu kan wa man lam yasha' lam yakun. Ketika seseorang memahami, tahu bahwa segala urusan semua adalah milik Allah. Apa yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki terjadi pasti tidak akan terjadi. Tawakal. Sudah. Pokoknya kalau kita tawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Itu janji Allah Azza wa Jalla. Nah, maka dalam kita hidup ini Bapak Ibu, bertawakallah hanya kepada Allah, kerja maksimal, usaha serius, semangat, tapi akhirnya kita tawakal kepada Allah. Nah, itulah ibadah. Karena tawakal merupakan al-a'mal al-batinah, perbuatan batin, dan itu termasuk ibadah. Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tawakal itu di dalam kitab Husulul Ma'mur diterangkan wa tawakkul 'alallahi naw'an. Tawakal pada Allah itu ada dua macam. Yang pertama, tawakal kepada Allah fi tahsili hadzil 'abdi minar rizqi wal afiyah wa ghairihi. Tawakal kepada Allah untuk mendapatkan bagian kita sebagai hamba dari rezeki atau afiat. Afiat itu apa? Sehat wal afiat. Kita sering mendengar kata afiat ya Bapak Ibu. Apa arti afiat? Ada yang tahu? Al-afiyah, apa makna afiyah? Apa artinya afiyah Bapak Ibu? Kita sering kan mendengar dalam bahasa sehari-hari. Gimana kabar antum? Alhamdulillah saya sehat wal afiat. Selamat dari apa Bu? Nah, betul ya, afiat itu selamat dari segala macam yang kita tidak sukai, baik di dunia maupun di akhirat. Afiat itu keadaan di mana kita selamat atau dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang kita tidak sukai, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, maka ada doa yang diajarkan Nabi dan Nabi mengamalkan secara rutin Bapak Ibu. Dan ini merupakan salah satu rangkaian daripada zikir pagi petang. Ada yang hafal nggak nih? Coba dilanjutkan. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Terus Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Terus Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin
rawati. Allahumma ihfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an ubtala min tahti. Masya Allah. Jadi kan hafal Pak ya. Nah ini kasih ciri, kasih tanda ini hafal beliau ya. Ibu-ibu kan yang bunyi nih ibu ya. Dari hafal. Oh ini doa dasar ibu-ibu. Dan Nabi selalu membaca doa ini setiap hari pagi dan petang. Apa artinya? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ampunan wal afiyah, keselamatan, dijauhkan dari hal-hal yang kita tidak sukai, di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Lalu diulang lagi oleh Nabi, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau ampunan dan afiat, keselamatan atau terhindar dari segala sesuatu yang kita tidak suka, bidini, dalam agamaku, wa dunyaya, dalam duniaku, wa ahli, pada keluargaku, wa mali, bahkan pada hartaku, keselamatan. Lalu Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah auratku. Kemudian wa amin rawati, berikanlah jaminan keamanan pada ketakutan-ketakutanku. Kan kita hidup sering takut Bapak Ibu. Takut nanti lebaran nggak bisa mudik. Kayak kami ini, mudik ke Bogor, anak kami 6. Jadi 8 orang naik kereta kan satu tiket 300.000, lumayan itu. 2 juta satu kali jalan. Bolak-balik 4 juta untuk ongkos stop. Kadang-kadang ada rasa takut, ya Rob, apa saya bisa mudik ini? Padahal udah 3 tahun belum mudik misalnya. Nah, insya Allah bisa. Berdoalah gitu ya. Nah ini, itu sering kita punya ketakutan, maka berdoa dengan doa ini. Wa amin rawati. Allahumma ihfadni. Ya Allah, jagalah aku. Min baini yadayya, dari depanku. Wa min khalfi, dari belakangku. Wa an yamini, dari samping kananku. Wa an shimali, dari samping kiriku. Wa min fawqi, dari atasku. Wa a'udzu bi azamatika an ubtala min tahti. Ya Allah, aku memohon perlindungan dengan keagunganmu dari apa? Dicelakakan dari bawahku. Nah ini Bapak Ibu, insya Allah nih, kalau orang rutin zikir ini, jenengan mau disantet sama orang, misalnya ada orang dengki sama kita, mau didukurin sama orang, mental insya Allah. Karena Allah sudah jaga kita. Kalau kita baca rutin zikir ini, karena ini kita minta penjagaan paripurna kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakal kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in ya. Itu. Jadi bahkan tadi dalam surah At-Tolak ayat 3 ya, Allah Ta'ala tegas mengatakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti cukupkan kebutuhannya Bapak Ibu. Pasti dicukupi. Nah, silakan dibuka dalam surah At-Tolak ayat ketiga. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu dan sekalian, kami mau mengajak Bapak Ibu, coba kalau panjenengan buka Al-Quran surah Az-Zariyat tadi ya, yang kita bahas di awal, silakan dibuka lewat aplikasi handphonenya. Nah, gitu. Nanti kita akan baca 3 ayat ya. Tapi sebelum itu silakan dibuka dulu ya. Di antara ibadah yang termasuk amalan-amalan batin adalah Bapak Ibu minta tolong. Al-isti'anah. Isti'anah itu minta tolong. Kita sering dalam sholat kita membaca suratul Fatihah, kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Itu Bapak Ibu ya. Benar enggak gitu?
Nah, makanya Nabi bilang wa idasta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolonglah sama Allah. Kita mengalami kesulitan, minta tolonglah sama Allah. Itu ibadah. Kemudian, nah, apakah minta tolong kepada manusia itu tidak boleh? Nah, para ulama mengatakan, ya, ada keadaan di mana kita minta tolong kepada manusia itu tidak boleh, syirik. Ada keadaan di mana memang kita dibolehkan minta tolong kepada manusia, bukan kepada manusia, kepada makhluk itu diboleh. Ada. Kapan kita dibolehkan minta tolong kepada makhluk? Dalam perkara-perkara yang makhluk itu bisa melakukannya. Contoh misalnya Bapak Ibu naik motor kebanan, kempes bannya. Lalu jenengan datang ke bengkel, tukang tambal ban, Pak tolong Pak tambalin ban. Boleh atau tidak? Boleh. Nah, dalam hal seperti ini kita boleh minta tolong sama makhluk karena dia bisa. Nah, jadi al-isti'anah bil makhluqi ala amrin qadirin alaih itu boleh. Minta tolong kepada makhluk dalam perkara yang dia mampu itu dibolehkan. Nah, apalagi saling menolong itu juga dianjurkan dalam kebaikannya. Ta'awanu 'alal birri wal 'udwan. Tapi kalau kita meminta tolong kepada makhluk yang makhluk itu tidak mungkin bisa menolong kita, nah ini syirik. Contoh apa? Minta tolong kepada al-isti'anatu bil amwat, minta tolong kepada orang yang sudah mati. Mbah, tolong Mbah. Ini aku lagi mau buka usaha Mbah. Tolong, mudah-mudahan usahaku lancar, laris dan seterusnya. Nah, dia mintanya di samping kuburan kiai misalnya. Nah, ini syirik, Bapak Ibu. Atau kepada orang yang masih hidup, tapi dia jauh dari kita. Contoh ada orang Bapak Ibu, rumahnya, di samping rumahnya ada kebakaran, persis di samping rumahnya. Lalu dia memanggil nama gurunya. Romo, ini rumah saya mau kebakaran Romo. Tetangga saya terbakar rumahnya, tolong saya Mbah Romo. Yang cerita, ini orang cerita kepada kami Bapak Ibu. Dan dia bangga gitu, kehebatan gurunya. Terbukti kata dia, suatu ketika rumah saya mau kebakar karena tetangga saya terbakar, saya manggil-manggil nama guru saya, selamat bahkan tidak tersentuh api sedikit pun. Nah, dia merasa seperti itu. Ini syirik Bapak Ibu. Mana mungkin misalnya kita punya guru di Surabaya, kita di Jogja, rumah kita mau kebakaran di Jogja, lalu kita minta tolong nyebut-nyebut nama dia, rumah kita selamat. Itu bukan karena dia. Karena memang Allah mentakdirkan rumah kita tidak terbakar. Bukan karena kehebatan guru kita yang ada di kota yang lain. Nah, itu syirik. Minta tolong seperti itu termasuk kesyirikan. Kemudian isti'adzah, ya. Selain isti'adzah, ya, isti'anah ada isti'adzah namanya. Isti'adzah itu mohon perlindungan kepada Allah. Nah, kita sering membaca ya, trikul kata orang-orang. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah Muhammad, aku berlindung dengan Rabb ya, yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk yang diciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan aku berlindung kepada Engkau ya Rabb dari malam apabila telah gelap. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan aku berlindung ya, kepadamu ya Rabb dari keburukan ya, dukun-dukun yang meniup buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan orang yang dengki ketika dia dengki. Nah, ini mintalah kepada Allah, maka Allah contohkan dalam surah Al-Falaq. Begitu juga dalam surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, maka ketika Rasul terkena sihir orang Yahudi, si Labid bin Al-Asam kalau tidak keliru namanya,
turunlah surah Al-Falaq An-Nas ini, lalu dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sembuh. Jadi ini surah ini termasuk surah mohon perlindungan, termasuk bisa juga digunakan untuk meruqyah. Al-Falaq sama An-Nas ini untuk saya. Al-Isti'adzah tadi ya. Jadi minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang contoh lain diantaranya al-istighotsah. Nah, istighotsah itu Bapak Ibu artinya apa? Istighotsah itu adalah antat lubal ghautsa mimman yastati'u an yumkidaka min dhaikin aw shiddatin. Istighotsah itu artinya engkau memohon al-ghauts itu pertolongan. Nanti dia lebih khusus daripada isti'anah ya. Dari siapa? Dari zat yang mampu untuk menyelamatkan engkau dari kesempitan itu. Nah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita mengalami kesempitan hidup, kesulitan hidup, paceklik misalnya, atau kemarau panjang. Kita ingin supaya Allah angkat kesulitan-kesulitan hidup yang kita hadapi ini. Nah, maka itu namanya istighotsah. Sebagaimana dulu Nabi ketika berada dalam kesempitan dalam perang Badar Al-Kubra, jumlah Nabi dan para sahabat kala itu hanya 319 orang menurut sebagian riwayat, sementara orang-orang kafir yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu ada 1000 orang kurang lebih. Rasul merasa ini kesempitan, mohon bantuan kepada Allah, maka beliau beristighotsah. Ittastaghisuna rabbakum. Ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Tuhan kalian dari kesempitan, fastajaba lakum. Lalu Allah ijabah untuk kalian, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kami, kata Allah, aku tolong kalian dengan 1000 pasukan malaikat yang datang secara terus menerus ya, sehingga akhirnya dalam perang Badar tersebut Rasul mengalami kemenangan. Nah, ini dari sinilah kata istighotsah Bapak Ibu. Jadi kita ketika dalam kesempitan, nah ini amalan hati ya, beristighotsahlah dan enggak usah banyak-banyak. Kan kalau di kita ada istighotsah datang ke kuburan, nah itu nggak perlu. Istighotsah itu kita ambil air wudhu, kita sholat kalau perlu 2 rakaat, lalu kita berdoa beristighotsah. Nggak usah ngajak orang-orang. Nah, ini Bapak Ibu dan Ibu sekalian, azan ya Allah wa jalla. Jadi itu contoh ya, beberapa contoh daripada amalan-amalan batin yang itu masuk kategori ibadah. Nah, baik, sekarang mari kita lihat ya. Surah apa tadi? Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Coba Bapak Ibu perhatikan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu perhatikan ayat ke-57-nya. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Artinya apa? Kata Allah, aku tidak ingin dari mereka rezeki dan aku juga tidak ingin mereka memberi makan kepadaku. Ayat 56 Bapak Ibu, Allah bicara tentang tujuan diciptakannya jin dan manusia, yaitu untuk menyembah Allah. Di ayat 57-nya Allah bicara bahwa Allah ciptakan mereka itu bukan karena Allah ingin dapat rezeki dari mereka, bukan pula karena Allah ingin diberi makan oleh mereka. Bahkan di ayat 58 Allah tegaskan, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah zat yang maha pemberi rezeki yang memiliki kekuatan yang kokoh. Nah, dalam kitab yang kami bawa ini ya, salasuna baban li jalbir rizq, Syekh Anwar Ibrahim An-Nabrawi menegaskan kenapa Allah mengaitkan tujuan diciptakan jin manusia untuk ibadah dengan masalah rezeki. Karena kata beliau, nah, rezeki adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh setiap orang.
bahkan yang bisa menyibukkan hati dan akal seseorang. Wahamul basari jami'an, itu keinginan manusia seluruhnya, pasti mereka ingin rezeki. Tapi di sisi lain, wa mufsidul ubudiyyati dzatiha wassarifu an tahqiqi kamaliha. Di sisi lain, orang nyari rezeki itu bisa merusak ibadahnya, bisa memalingkan dia dari menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Bapak Ibu, ada orang saking inginnya dapat rezeki, akhirnya dia lupa ibadah. Bahkan mungkin puasa pun di bulan Ramadan karena sibuk cari rezeki nggak puasa, gitu ya. Ada orang dan dia tidak ganti puasanya, misalnya. Karena apa? Dikira Allah butuh rezeki, enggak. Allah itu ciptakan kita untuk ibadah. Yang ngasih rezeki itu Allah. Innallaha huwar razzaq. Allah yang ngasih rezeki, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ketika kita mencari rezeki lalu membuat kita lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat kita menjadi taksir. At-taksir itu tidak maksimal dalam beribadah kepada Allah taala. Jadi rusak ibadahnya, sholat sekedarnya saja. Yang penting menunaikan kewajiban, khusyuknya tidak diperhatikan, zikir ba'da sholatnya tidak dilakukan, sholat rawatibnya ditinggalkan karena sibuk cari rezeki. Jadi taksir selalu seperti itu. Bahkan mungkin bisa rusak karena buru-buru gitu sholatnya. Yang akhirnya karena dia sibuk cari rezeki, ibadahnya tidak maksimal, rusak bahkan ibadahnya, bahkan akhirnya summa ya, fasadat al-hayatu, rusaklah kehidupannya dan rugilah dia dalam kehidupannya itu. Karena apa? Terlalu sibuk cari rezeki dan lupa bahwa dia diciptakan itu untuk ibadah kepada Allah. Nah, ini kaitan antara ayat 56 dan ayat 57 serta ayat 58, Bapak Ibu. Padahal rezeki itu yang ngasih Allah. Allah sudah tentukan. Ketika kita diciptakan, kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ditiupkan ruh ya ke dalam janin ketika kita masih di rahim ibu kita. Allah menyuruh malaikat untuk apa? Mencatat bi amalihi wa rizqihi wa ajalihi ya. Asaqiyun wa amsa'idun. Catat amalnya, catat rezekinya, catat ajalnya. Tetapkan apakah sengsara atau bahagia hidupnya. Itu sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, ini Bapak Ibu dan Bapak sekalian, Allah wa jalla. Maka sadarilah bahwa yang memberi rezeki itu Allah dan Allah menciptakan kita untuk ibadah. Nah, jadi jangan sampai kita dalam mencari rezeki itu lalu kemudian kita lupa tugas pokok kita, tugas utama kita, tujuan utama hidup kita, yaitu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita benar ibadahnya, kita yakin Allah lah sang pemberi rezeki, Bapak Ibu, maka Allah akan berikan rezeki. Karena innallaha huwar razzaq itu tadi. Dan rezeki itu tidak ditentukan oleh gelar akademis seseorang, tidak ditentukan oleh misalnya apa, pendidikan seseorang, tidak. Bahkan ada makhluk Allah yang tidak sekolah pun dapat rezeki. Maka ada sebuah syair yang berbunyi, lau kanatil arzaqu tajri 'alal hija halakna idan man jahilnal bahaimu. Andai kata rezeki itu didapatkan oleh orang-orang yang cerdas saja, maka binasalah kalau begitu hewan-hewan yang bodoh, yang tak bisa mikir, yang tak berakal. Nah, jadi artinya apa? Di sini ingin ditegaskan bahwa rezeki itu yang ngasih Allah, mintalah kepada Allah. Nah, caranya supaya Allah memudahkan rezeki kita, ibadah. Diperhatikan bahwa bahkan tadi tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian Bapak sekalian, memang tidak bisa diingkari rezeki itu, harta itu penting.
Betul sekali ya. Tapi dia punya dua sisi, ibarat pedang yang memiliki dua mata ya. Di satu sisi rezeki atau harta itu bisa menolong kita, itu pasti ya. Kita kalau punya uang, mau beli apa bisa, mau kemana bisa. Itu satu fakta. Bahkan memang tidak bisa dihindari, tidak bisa diingkari, rezeki itu, harta itu kebaikan Bapak Ibu. Kita kerja cari harta karena ingin dapat kebaikan. Maka di dalam Al-Quran pun harta itu disebut al-khair. Contoh misalnya dalam surah Al-Adiyat, Allah Ta'ala mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya manusia itu sangat menyukai al-khair, harta, sangat menyukai. Atau dalam surah Al-Fajr wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Jadi manusia itu memang sangat mencintai harta. Bisa dalam surah Al-Adiyat disebut khair. Nah, ini bukti bahwa memang harta itu baik ya. Disebut juga kebaikan di dalam Al-Quran. Tapi Bapak Ibu, dia bisa menjadi fitnah, ujian, bisa menjadi azab. Harta itu manakala kita ketika mencari harta lupa ibadah tadi, kita tidak hati-hati, dan ketika kita mendapatkan, kita tidak gunakan dalam rangka untuk kebaikan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu berbahaya ya, harta yang seperti itu saudara. Itu jadi azab nanti untuk kita. Nah, bahkan kata Nabi, ada orang-orang yang menghambakan dirinya kepada harta. Ta'isa abdu dinar wa abdu dirham in utiya radiya wa illam yu'ta sakita. Celakalah para penghamba dinar, para penghamba dirham, penghamba uang maksudnya. Kalau dia diberikan oleh Allah dia ridho, tapi kalau dia tidak diberi oleh Allah maka dia murka. Nah, ini hati-hati dengan Nabi. Dia berusaha cari harta, ingin dapat harta banyak. Kalau Allah kasih, dia ridho, tapi kalau Allah enggak kasih, nah dia murka. Orang begini ini ta'isawan takas. Dia selalu terbalik keadaannya. Ingin bahagia malah sengsara, ingin selesai masalah malah tidak selesai. Bahkan wa idza syika falan taqas. Apabila dia tertusuk duri kata Nabi, maka duri itu tidak bisa dicabut. Kalau dia menghambakan dirinya kepada harta, kepada uang. Jadi ini Bapak Ibu dan bisa lihat, maka jangan sampai kita ini menjadi budak harta, budak uang ya. Kita kerja cari harta, lupa ibadah. Jadi, saya kira ini ya, sementara yang bisa kami sampaikan. Ada waktu sekitar 10 menit untuk tanya jawab. Jadi, selebihnya waktu kami kembalikan ke moderator. Baik, syukur Ustaz atas penyampaian ilmunya pada kita semua. Baik teman-teman semuanya, tadi apa yang sudah dipaparkan oleh Ustaz tadi kiranya bisa membekas di dalam hati kita, dan mungkin di antara teman-teman juga ada yang ingin bertanya dan ingin ditanyakan, monggo silakan. Dan tentunya seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya ya, untuk 10 orang pertama penanya akan mendapatkan door prize atau bingkisan. Mungkin untuk akhwat bisa ditulis di kertas ya jika ingin ditanyakan. Monggo untuk ikhwan silakan. Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustaz Ahmad Hasanuddin Umar dan juga Bapak Ibu hadirin semuanya. Perkenalkan, saya Sigit Ongko Kurniawan dari Natura. Menarik sekali apa yang disampaikan Ustaz terkait dengan tujuan hidup kita kepada Allah. Salah satunya kita untuk beribadah. Yang ingin kami tanyakan Ustaz, doa merupakan permohonan yang ditujukan pada Allah, termasuk ibadah juga. Kadang kita selalu berdoa hanya di lisan saja, dan tadi Ustaz menyampaikan doa harus disertai dengan
hati. Nah, kadang ada doa-doa yang mungkin terhalang ya, atau mungkin belum Allah kabulkan karena mungkin kita juga tidak menyertakan hati kita. Dan yang kami tanyakan, hal-hal apa saja yang bisa menghalangi doa tersebut sehingga seakan-akan belum terkabulkan oleh Allah. Itu saja Ustaz yang kami sampaikan. Jazakumullah khairan kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab atau dikumpulkan dulu? Bagusnya dikumpulkan dulu Ustaz. Iya. Monggo silakan yang lain. Dari Ahwal, mau langsung disampaikan? Mau pakai mic? Namanya siapa Bu ya? Monggo Bu. Mbah sinten Bu? Mbah Nadia, monggo Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya tanya, Monggo. sedekah atau zakat mal itu berapa maksimal, atau uang atau emas? Umpama uang berapa minimal atau emas berapa gram? Itu saya tanyakan bagaimana nanti sedekahnya utawa zakat mal itu berapa persennya gitu loh Dok. Iya. Nanti itu kayaknya Dok. Iya. Pak. Iya. Itu sudah. Disalurkan ke siapa gitu Mbak? Ya umpama salurkan yatimnya tuh umpamanya itu yang sedekah utawa zakat mal itu. Ya. Saya kasihkan gitu. Ya. Bagaimana Pak? Ya. Ya sudah. Makasih Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Wanita boleh? Monggo panitia. Mic-nya. Ada lagi? Ibu-ibu ada, ibu-ibu. Atau ibu dulu ya? Pakai kertas boleh, langsung tanya boleh. Saya bacakan nggak ya? Ibu Nuno bertanya, dikatakan bahwa berdoa itu tidak harus mendatangi makam-makam orang soleh. Yang kami tanyakan, apakah boleh mendatangi makam dalam kurung ziarah ke makam orang tua yang sudah meninggal, atau bolehkah kita mendatangi ke makam orang tua atau kerabat yang sudah meninggal? Oke. Saya ulangi lagi ya. Kan tidak boleh mendatangi makam-makam orang yang soleh untuk pergi ziarah. Yang kami tanyakan, apakah boleh mendatangi makam dalam kurung ziarah ke makam orang tua yang sudah meninggal, atau bolehkah kita mendatangi ke makam orang tua atau kerabat yang sudah meninggal? Pertanyaan dari Bu Nunu. Silakan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan. Saya Andi. Yang saya ingin tanyakan, ini berhubungan dengan mungkin yang ini sebagai adat atau budaya yang sudah tertanam di masyarakat atau mungkin di keluarga tempat tinggal saya atau mertua saya. Jadi biasanya kalau misalnya pas ada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, di rumah itu menyajikan seperti sesajenan atau kayak ada intil
apa gitu ya. Jadi Di sekitar rumah. iya ditaruh di ini apa namanya kayak di kamar, kayak di kamar. Itu saya sudah dari dulu memang sudah membantah sudah ini sih. Jadi kadang membantah dengan hati juga gitu. Terus bagaimana kalau misalnya sikap saya, apakah saya boleh untuk menghindari misalkan berkunjung ke rumah mertua, ya kebetulan kan saya juga tinggal juga di situ gitu ya. Jadi karena setiap hari raya kan pasti selalu ada ritual seperti itu gitu. Kadang memang orang tua ini saya suka candain, Mak sudah ini belum, setannya sudah makan belum? Nah, gitu. Boleh nggak saya buang? Gitu. Nah ya jadi buat candaan aja gitu. Tapi hati saya tetap menolak gitu loh. Kalau misalkan ini suatu perbuatan yang sendiri. Jadi gimana kalau sikap saya? Apakah boleh saya menghindari untuk tidak misalkan pulang hari raya untuk ke tempat yang mertua saya tersebut? Ya, saya juga pengen untuk ibaratnya lebih lebih fokus untuk ibadah atau sholat padahal di tempat yang saya inginkan. Gitu aja Ustaz. Bolehkah ziarah ke tempat yang di situ ada sajen-sajen gitu? Ya enggak. Jadi bolehkah kalau misalkan kalau saya ini pribadi misalkan mendiamkan diri atau ambil kesimpulan ya sikap untuk tidak pulang gitu ke tempat mertua gitu. Karena ada sajen-sajen itu. Iya. Itu aja. Ambil ya. Baik Ustaz, mungkin dijawab dulu ya karena sudah sedikit cukup banyak kayak gitu. Memang baru 4 penanya ini, teman-teman semuanya baru 4 penanya dan sisa 6 orang penanya lagi. Oh di meja masih ada? Ada. Mungkin 4 penanya dulu Ustaz, nanti saya bacakan pertanyaan tersebut. Ya. Pertanyaan pertama dari Bapak Sigit Monggo. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya atas pertanyaan-pertanyaan yang antum sampaikan. Yang pertama, pertanyaan dari Pak Sigit tadi ya, apa saja perkara-perkara yang bisa menghalangi diijabahnya doa? Nah, Bapak Ibu sekalian. Nah, salah satu di antaranya tadi, kita berdoa tapi hati kita lalai, hati kita tidak hadir. Maka tadi kata Nabi, Innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah tidak akan mengijabah doa dari hati yang lalai. Itu diantara yang bisa membuat doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, tergesa-gesa dalam berdoa. Jadi dia terburu-buru ingin supaya doanya itu diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, maka di dalam beberapa riwayat yang disampaikan Nabi, ya, kalau ada orang mengatakan, ya Allah saya sudah berdoa, tapi kok belum diijabah-ijabah. Nah saat dia merasa kok belum dijawab-jawab, nah itulah yang justru menyebabkan doa dia jadi tidak diijabah. Maka hindari ya sikap tergesa-gesa supaya ingin dijawab doa kita. Nah itu diantara penghalang ya. Kemudian apalagi makan yang haram-haram. Orang yang mengkonsumsi yang haram termasuk berpakaian dengan yang haram itu juga jadi penghalang doa. Ada seorang sahabat menjelaskan, Nabi menceritakan seseorang yang yutilu safar agbaro as'asa wa agbaro wa madda yadayhi ila sama wa qala ya Rabb. Tapi dia kata Nabi makan dari yang haram, minum dari yang haram, diberi makan dari yang haram-haram. Anna yustajabu dzalik. Bagaimana mungkin diijabah doanya itu? Ada orang dia sedang dalam perjalanan panjang, agbaro wa as'asa. Agbaro itu pakaiannya kotor, rambutnya kusut, lalu dalam keadaan
susah. Wa madda yadayhi ila sama, lalu dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seperti ini. Dia berkata, ya Rabb, ya Rabb. Tapi mat'amuhu haram, wa masrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, anna yustajabu dzalik. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberi makan dari yang haram. Bagaimana mungkin diijabah doanya? Nah, jadi perkara-perkara yang haram itu bisa mencegah diijabahnya doa kita, Bapak Ibu. Nah, itu diantara mawani'u istijabati doa, ya. Penghalang-penghalang diijabahnya doa. Nah, termasuk tentu saja kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Karena kemaksiatan juga sesuatu yang dilarang. Kalau kita sering berbuat maksiat, lalu kita berdoa, akan terhalang dari diijabahnya doa kita. Yaitu pasti diantaranya. Ya. Lalu Bapak Ibu, kalau kita berdoa, kalau kita ngerasa doa saya kok nggak diijabah-ijabah, kalau kita benar cara doanya, sesungguhnya Allah ijabah. Bahkan tadi dalam surah Ghafir, ya, ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kalian maka aku akan ijabah doa kalian. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, Rasul mengatakan, "Ma min muslimin yad'u laisa bi ismin wala bi qati'ati rahimin." Tidaklah ada seorang muslim berdoa yang dalam doanya tidak ada dosa, tidak ada untuk memutus tali silaturahim, illa a'tahu ihda salasin, kecuali Allah akan memberikan kepadanya salah satu dari tiga perkara. Yang pertama, imma an yu'ajjila lahu da'watah, Allah akan menyegerakan mengijabah doanya. Ada memang di antara kita yang ketika berdoa segera Allah ijabah, ada. Tapi ada kemungkinan kedua, wa imma an yadakhiruha lahu fil akhirah, atau Allah simpan doa-doa dia itu baru nanti akan diberikan kebaikannya di akhirat. Karena doa itu ibadah. Setiap kali kita berdoa, Bapak Ibu, itu jadi kebaikan. Mungkin tidak diijabah di dunia, tapi Allah simpan, kelak nanti akan diberikan kepada kita di akhirat. Atau yang ketiga, wa imma an yadfa'a anhu minas su'i mislah, atau bisa jadi Allah akan mencegah dia dari keburukan yang semisal. Artinya mungkin apa yang dia inginkan tidak diijabah, tapi sesungguhnya menurut dia, ya, tapi sesungguhnya Allah jawab dalam bentuk yang lain. Dia terhindar dari keburukan-keburukan. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani orang. Itu tiga cara Allah mengijabah doa berdasarkan hadis Nabi riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, dan hadis ini sahih. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dan Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Nah, kalau gitu kata sahabat, idan nuksir, kalau gitu kita akan perbanyak doa. Kalau Allahu Akbar, Allah lebih banyak lagi. Kalian terus berdoa silakan, karunia Allah lebih banyak. Yaitu kalau memang kita merasa kok doa kita belum diijabah, ya. Bukan belum, tapi bisa jadi Allah jawab dengan cara yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yaitu pasti gitu ya di antaranya. Lalu bunga diam, zakat mal itu Bu, nisabnya, zakat mal yaitu nisabnya sama dengan 85 gram emas, 24 karat. Itu. Kalau sekarang emas harganya 1 juta 1 gram misalnya, berarti kalau uang sekitar 8, kalau panjenengan punya tabungan 85 juta, nah berarti sudah sampai nisabnya. Berarti jenengan wajib mengeluarkan zakat mal, besarannya berapa? 2,5%. 2,5% dari 85 juta itu berapa, Bu? 2,5% dari 85 juta berapa? Berapa? Ada yang sedang itu? 2 juta berapa? 2 juta 125. Nah itu Bu, Mbah, Bang Adian. Sudah tabungan jenengan sudah sampai 80 juta. Insya Allah ya.
Nah, maka keluarkan dari uangnya sekitar 2.100.000 sekian tadi itu. Nah, kepada siapa? Dalam Al-Quran disebutkan ada 8 golongan ya. Kepada fakir, orang fakir, yatim piatu itu belum fakir, belum tentu fakir ya. Bisa jadi ada anak yatim orang tuanya kaya, warisannya banyak ya. Nah, yang berhak itu orang al-fuqara wal masakin, orang amil ya, petugas zakat, kemudian orang yang mau memerdekakan dirinya dari perbudakan, udah nggak ada. Orang yang punya hutang, ya, punya hutang, ada yang punya hutang nggak Pak? Nah, nih Bunga Diem banyak nih usaha zakat di sini ya. Nah, itu boleh menerima zakat ya. Ya. Orang mu'allaf ya, mu'allaf, terus orang yang sedang berjuang di jalan Allah, dan orang yang dalam perjalanan tapi kehabisan bekal, ibnu sabil, yaitu Mbak orang-orang yang berhak menerima zakat. Sampun jelas Mbak? Ya, alhamdulillah. Kemudian Mbak Nunu tadi ya, ziarah ke makam orang tua atau saudara yang sudah meninggal boleh. Tapi ziarah itu fungsinya adalah untuk mendoakan, untuk kebaikan ahli kubur, bukan untuk hajat kita. Jadi jangan sampai kita berdoa di kuburan minta supaya usaha saya lancar, rezeki saya lapang, bukan itu. Ziarah kubur itu satu, ketika kita datang ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahlal diyar minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Itu Pak. Yang pertama itu ucapkan salam ya, seperti yang tadi diajarkan oleh Nabi, diantaranya bunyinya seperti yang disampaikan. Lalu setelah itu datang doakan. Apa doanya? Ya, seperti yang biasa kita baca di dalam sholat jenazah. Intinya adalah mohon diberikan ampunan ya, atas dosa-dosanya, supaya ditempatkan di tempat yang mulia, ditinggikan derajatnya, diberi cahaya kuburannya dan seterusnya. Itu saat kita ziarah kuburnya. Jadi bukan untuk minta-minta untuk kepentingan duniawi kita, bukan. Nah, kalau untuk Allahumma ighfir lana walahu itu boleh. Ya Allah ampunilah kami dan ampunilah dia, itu dibolehkan. Yaitu Mbak Nunu tadi ya. Jadi ziarah ke makam orang tua atau saudara yang sudah meninggal, dan memang yang diziarah di kubur itu pasti sudah meninggal ya. Ya atau tidak? Karena kalau belum meninggal ya nggak ada di kuburan ya. Nah itu caranya gitu. Nah, tidak perlu ada zikir panjang dulu, ada baca Al-Quran dulu ya. Menurut pendapat yang rajih, yang kuat, cukup ucapkan salam langsung berdoa. Nah, boleh sambil duduk, boleh sambil berdiri, nah, dan angkat tangan itu. Tapi kalau ibu-ibu, ya catatannya satu, tidak berbaur dengan banyak orang yang bukan mahram. Biasa kan lebaran banyak orang ziarah berdesak-desakan, nah itu jangan. Kalau kaum wanita mau ziarah kubur, berusahalah untuk tidak berikhtilat, ya, bercampur baur, berdesakan dengan kaum laki-laki, dan menjaga diri dari fitnah. Jangan bersolek, jangan pakai minyak wangi banget, gitu ya. Nanti jadi perhatian orang. Nah, itu. Dan ketika ziarah tentu tidak ya bersedih yang berlebihan sampai teriak-teriak, nah itu maka tidak boleh. Yaitu, tapi hukum asalnya boleh selama batasan-batasan tadi diperhatikan. Yaitu Mbak Nunul ya. Kemudian Pak Andi tadi, bolehkah tidak pulang ke rumah karena di rumah itu ada sajen? Itu ya Pak Andi ya. Mengingkari kemungkaran itu hukumnya wajib ya. Kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ingkari kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau Pak Antum bisa mengingkari itu, Pak, Bu, ini sebaiknya tak buang aja ya. Nah misalnya kita rubah, kita hentikan kemungkaran dengan tangan kita, maka lakukanlah, itu yang terbaik. Tapi fa'ilam yastati, kalau tidak bisa,
tapi lisan. Sampaikan nasihat. Pak, Bu, ini untuk apa gitu? Kok pakai sajian segala macam? Syaitan itu tidak bisa mendatangkan madorot, tidak pula bisa mendatangkan manfaat. Maka tidak perlu dengan pakai sajian seperti ini. Kalau mau sedekah saja kepada orang gitu ya. Nah, lakukan dengan lisan. Karena ini kemungkaran harus diingkari, harus dirubah. Tapi kalau dengan lisan saja kita tidak bisa, mungkin justru orang tua, mertua akan marah, maka ingkari dengan hati. Tapi itu kata Nabi, wadzalika adaful iman. Itu selemah-lemah iman. Nah, mengingkari kemungkaran dengan hati itu syaratnya Bapak Ibu, kita tidak hadir, tidak berada di tempat di mana kemungkaran itu terjadi. Maka dari Pak Andi tadi ya, ketika memang jenengan tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan lisan panjenengan, sementara di situ di rumah itu setiap lebaran pasti ada sajian, memang pilihan terbaiknya ya tidak datang ke tempat tersebut. Tapi kalau jenengan mampu, lebih baik jenengan datangi lalu dinasihati, gitu, dipahamkan. Jadi itu, wallahu a'lam bishawab. Itu saja. Sementara yang masuk dari monggo. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Putri Dwi Aprilia, PKL. Ya. Bagaimana konsep takdir dalam mempengaruhi tujuan hidup kita dan apakah mengaruh di kehidupan kita? Bagaimana konsep takdir dalam pengaruh tujuan hidup kita dan apakah mengaruhi di kehidupan kita? Ya. Terus pertanyaan selanjutnya dari Via Ayuning Tias, PKL. Bagaimana kita mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya? Ya, gitu ya. Ada. Pertanyaan ketujuh dari Ozora Nadia Salma, PKL. Ini pertanyaan mahasiswa semua. Saya mempunyai teman yang hamil di luar nikah. Bukan saya. Penanya, bukan saya. Saya mempunyai teman yang hamil di luar nikah dan dia cerita kalau dia menyesal dan sudah tidak mempunyai tujuan hidup lagi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana menanggapinya? Sudah. Pertanyaan ke-8. Jika pada akhirnya tujuan dari Bu Menu, biasa aja. Jika pada akhirnya tujuan hidup seorang muslim adalah ibadah, lalu hidup yang seperti apa yang sebaiknya dijalani? Apa itu? Yang tadi dua sebelumnya. Ya baik, terima kasih jadi Bapak Ibu dan Ibu sekalian atas pertanyaan ini. Yang pertama tentang konsep takdir ya. Yang ditanyakan tadi ya, udah jawab belum? Takdir udah jawab? Belum ya? Ya. Tadi, apakah takdir mempengaruhi tujuan hidup kita? Dan apakah takdir berpengaruh dalam kehidupan kita? Ya jelas. Jadi semua kita ini Bapak Ibu, kata Nabi SAW, Innallaha qaddara maqadira al-khalaiqi bi khamsina alfasanatin qabla an yakhluqas samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah telah menentukan takdir setiap makhluknya. Setiap makhluk Allah sudah tentukan takdirnya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jauh sebelum kita lahir Bapak Ibu, takdir kita sudah ditetapkan. Takdir kita sudah ditetapkan. Bagaimana rezeki kita tadi, ajal kita, amalan kita, sengsara atau bahagia hidup kita, itu udah ada kata-katanya. Semua kita ini udah ada takdirnya. Nah mungkin lalu kalau begitu, kan tujuan kita hidup ingin bahagia, gitu ya. Tadi tujuan kita untuk ibadah.
apakah bisa takdir itu dirubah, kan gitu. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, ada takdir, ada kodar, ada kodar dan kodar ya. Sering kita mendengar istilah itu. Ada sebagian ulama membedakan takdir dengan kodar. Ada yang menyamakan. Yang membedakan kodar dan kodar itu, kalau kodar adalah segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh makhluknya di Lauhil Mahfuz, di kitab yang mubin, di kitab yang jelas, baik yang belum maupun yang sudah terjadi, semua ada. Kita semua Bapak Ibu, matinya kapan, su'ul khotimah atau husnul khotimah, di mana tempatnya, itu sudah ditetapkan. Kodoknya sudah ada, kodoknya, ketetapannya. Nah, takdir baru jadi takdir setelah terjadi. Maka ada sebagian ulama mengatakan takdir itu tak bisa dirubah kalau dibedakan antara kodok dan kodar. Tapi jika takdir itu sama dengan kodok, nah, itu nanti Bapak Ibu, ketetapan Allah untuk setiap kita ini apakah bisa dirubah gitu? Jawabannya bisa. Karena apa? Yang menentukan takdir kita, menentukan nasib hidup kita Allah. Mungkin kita nggak tahu ya. Ada di antara kita yang memang oleh Allah ditakdirkan nanti matinya dalam keadaan sengsara, nggak punya apa-apa. Mungkin kita nggak tahu, karena ini rahasia ilahi, rahasia Allah, Allah yang tahu. Bisakah kita rubah? Nah, Bapak Ibu, bisa. Caranya gimana? Berdoa. Karena di dalam Al-Quran, kalau tidak keliru ya, surah Ar-Ra'd, Allah Ta'ala mengatakan, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah itu bisa saja menghapus. Nah, ini silakan dibuka dalam surah Ar-Ra'd 239. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah itu bisa saja menghapus apa yang Allah kehendaki, wa yuthbit, atau Allah menetapkan, wa indahu ummul kitab, karena ummul kitab Lauhul Mahfuz itu ada di sisi Allah. Si fulan hidupnya sengsara, misalnya, ketetapan Allah begitu. Tapi ternyata si fulan ini ibadahnya kuat, rajin ibadahnya, berdoanya kencang. Mungkin saja bagi Allah, malaikat hapus tuh, rubah. Tadinya dia ditetapkan hidupnya sengsara, rubah, bahagia hidupnya, lancarkan rezekinya. Bisa tuh. Maka ada hadis tadi kan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi asari falyasul rahimahu. Barang siapa orang yang mau dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Contohnya, atau dalam hadis yang lain, la yaruddu al-qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak qada kecuali doa. Rasul Bapak Ibu ngajarin kita zikir ba'da sholat fardu, Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang bisa, Allahumma la mani'a, tidak ada yang bisa mencegah sesuatu yang engkau ingin berikan, dan tidak ada yang bisa memberikan sesuatu yang engkau cegah, dan tidak wala radda lima qadaita, dan tidak ada yang bisa menolak sesuatu yang sudah engkau tetapkan, wala yanfa'u dzal minkal jadd, dan tidaklah bermanfaat kekayaan, karena sesungguhnya kekayaan itu dari ini. Bapak sekalian, ini zikir Nabi. Tapi kata Nabi, doa bisa merubah qadar. Makanya ada doa yang diajarkan Nabi. Bahkan Nabi, kata Nabi, ta'awwadu, mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari apa? Satu, min jahdil bala wa darofis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ini perintah Nabi Bapak Ibu.
Dan Nabi sering berdoa dengan doa ini. Apa artinya? Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau dari bala cobaan yang berat. Wa darokis saqo, dan dari kesengsaraan yang berat ya Allah. Aku mohon perlindungan kepada Engkau. Wa min su'il qada, dan aku juga mohon perlindungan kepadamu dari qada yang buruk, ketetapan Allah untuk kita yang buruk. Wa syamatatil a'da, 4 ya, dan dari gembiranya musuh. Nah ini menunjukkan kalau kita berdoa maka Allah bisa saja berubah. Maka tadi fokuslah tujuan kita untuk ibadah. Nah, dan tadi bisa kita berdoa untuk merubah takdir kita. Kemudian untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat, nah, ya tentu dengan takwa. Dengan takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Ya. Nah, caranya gimana? Ya kita berusaha untuk mentaati seluruh perintah Allah dan Rasulnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, menjauhi seluruh larangan Allah, baik yang haram maupun yang makruh. Maka dengan begitu insya Allah hidup kita bahagia. Kemudian ada teman hamil di luar nikah, menyesal, tujuan hidupnya udah nggak ada. Nah, maka nasihatnya Mbak, bertaubatlah kepada Allah, ya, taubatan nasuha. Nah, lalu setelah itu perbaiki hidup ya. Perbaiki, kan ada syaratnya 3 ya. Menyesali perbuatan tersebut, berniat untuk tidak mengulangi perzinahannya, dan meninggalkan ya, perzinahan tersebut. Nah, termasuk tentu meninggalkan teman-teman yang bisa menggiring kita kepada perzinahan. Lalu setelah itu banyak-banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Maka dengan begitu insya Allah Allah akan terima taubatnya. Lalu, nah, perbaiki lagi tujuan hidup tadi, pahamkan kepadanya bahwa kita ini untuk ibadah kepada Allah. Taubat itu juga ibadah ya. Bertaubat itu ibadah. Jadi jangan putus asa. Ya, kemudian yang terakhir, jika tujuan hidup seseorang adalah ibadah, lalu hidup seperti apa yang sebaiknya dijalani? Nah, tentu hidup yang setiap gerak-gerik kita, ucapan kita bernilai ibadah itu. Nah, kehidupan seperti itulah yang harus kita jalani. Diamnya kita ibadah, bicaranya kita ibadah, geraknya kita ibadah. Ya, itu semua usahakan bernilai ibadah. Ngobrolnya kita juga bernilai ibadah. Maka kehidupan seperti itulah yang sebaiknya kita jalani agar apa yang diterangkan Allah itu bahwa kita diciptakan untuk ibadah bisa betul-betul kita penuhi, yaitu wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, sebenarnya masih ada 2 penanya. Dicukupkan saja, Ustaz. Ya, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, atau mungkin ditutup dulu, Ustaz. Ya, baik. Ya, Baik, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, rahimani wa rahmatullah. Sementara ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihi ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.